Seorang pria kembali dari kota kelahirannya. Di sana dia bertemu kembali dengan mantan kekasihnya yang kini sudah memiliki anak dan ditinggal sama suaminya. Hingga pada akhirnya mereka kembali menjalin hubungan, tetapi yang membagongkan ternyata tidak hanya dengan dia, namun juga dengan anaknya. Ya, film dengan judul ini yang dirilis pada tahun 1973 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Pria ini bernama Giuseppe, baru saja datang dari Paris dan kembali ke kampung halamannya, Italia. Bertahun-tahun lamanya dia telah meninggalkan negara tercintanya itu, namun kini dia telah kembali. Banyak yang berubah dan hilang, salah satunya sang ayah. Dia meninggalkan warisan berupa rumah beserta perabotannya. Sudah lama juga dia tidak ketemu dengan teman lamanya yang bernama Rosario. Banyak hal-hal yang berubah, terutama usia mereka. Tetapi semangat dalam diri mereka masih tetap menyala-nyala. Suatu hari mereka datang ke acara resmi perkumpulan orang-orang tinggi. Di sana Giuseppe bertemu dengan mantan kekasihnya dulu bernama Caterina. Dia sudah banyak berubah, makin tua tapi masih manis. Itu menjadi titik balik pertemuan mereka. Semenjak itu Giuseppe mulai berhubungan kembali dengannya. Dia mengundang Giuseppe datang ke rumah untuk makan malam. Caterina diketahui sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Graziella. Dan kali itu dia menyuruh Graziella untuk pergi ke rumah neneknya supaya makan malam Caterina dan Giuseppe tidak terganggu. Pada akhirnya Giuseppe datang dan bukannya langsung makan malam, tapi mereka malah langsung begituan. Bertahun-tahun mereka menunggu momen ini. Caterina dan Graziella hidup berdua saja. Semenjak ditinggalkan suaminya kabur entah kemana, Caterina berjuang sendirian. Namun dengan kehadiran Giuseppe kembali membuat hidup Caterina jadi lebih berwarna. Keesokan harinya Giuseppe diperkenalkan dengan Graziella. Giuseppe senang Caterina bisa menjaga anaknya dengan baik meski tanpa seorang ayah. Dan Graziella ini sedang memasuki masa-masa puber. Jadi banyak hal-hal yang ingin dia ketahui, salah satunya adalah begituan. Kehadiran Giuseppe disambut baik oleh Graziella, bahkan dia merasa punya sosok ayah lagi. Malam itu Giuseppe menginap di rumah Caterina dan tentu saja begituan. Ketika Giuseppe mau minum, dia tidak sengaja melihat pintu kamar Graziella terbuka dan melihat Graziella sedang tidur secara polosan. Ini membuat Giuseppe jadi bingung antara maju atau mundur. Graziella punya teman bernama Rosina. Mereka sudah seperti kakak beradik, namun Rosina jarang ke rumah. Suatu ketika Giuseppe ke rumah Caterina dan hanya menemukan Graziella di rumah sambil baca koran. Giuseppe juga duduk di dekatnya dan ikutan baca koran. Tapi di sini kaki Graziella naik dan membuat Giuseppe jadi kehilangan fokus. Beruntungnya dia masih bisa mengendalikan diri. Semenjak itu Giuseppe jadi galau antara menemani Caterina nongkrong bersama teman-teman sosialitanya atau pulang ke rumah Caterina dan melihat Graziella. Pada akhirnya Giuseppe memilih opsi kedua. Di sana dia melihat Graziella lagi bersih-bersih rumah. Singkat cerita, mereka sama-sama duduk di kursi dan hampir ngadu. Karena dirasa belum tuntas, malam harinya Giuseppe diam-diam menuju Graziella saat Caterina tertidur. Sayangnya Caterina terbangun dan melihat mereka. Tentu saja Caterina marah dan mengusirnya dari rumah. Bagaimana ini bisa terjadi? Parahnya, kenapa dengan Graziella? Mungkin jika dengan orang lain, Caterina tidak akan semarah ini. Tapi ini dengan anaknya sendiri dan tidak bisa dimaafkan. Tidak hanya dengan Giuseppe, Caterina juga memarahi Graziella. Kenapa hal ini bisa terjadi? Graziella mengatakan kalau mereka sama-sama suka. Ucapan Graziella membuat Caterina cukup terkejut. Namun jika dipikir-pikir, mungkin lebih baik Graziella bersama Giuseppe daripada dengan orang lain yang belum dikenal. Tapi berbeda dengan Giuseppe, dia masih mencintai Caterina dan ingin minta bantuan pada Rosario hingga menceritakan apa yang telah terjadi. Rosario marah kenapa Giuseppe melakukan itu. Hari-hari telah berlalu. Semenjak kejadian itu, Giuseppe jarang ke rumah Graziella dan Graziella semakin sedih hingga membuat Caterina jadi ikutan sedih. Pada akhirnya Caterina mencoba merelakan Giuseppe dengan Graziella, namun dengan syarat Giuseppe tidak boleh bermain dengan yang lain sampai dia menikahi Graziella. Sayangnya, Giuseppe tidak bisa menepati janjinya. Dia malah main sama Rosina, temannya Graziella. Memang sebenarnya Giuseppe ini hanya cinta pada Caterina saja. Saat bersama Graziella, hanya buat icip-icip saja. Graziella tahu apa yang dilakukan temannya dengan Giuseppe.
Graciela patah hati dan melapor pada ibunya. Katrina ingin memberi pelajaran pada Giuseppe. Dia mendatanginya di depan apartemen Rosina lalu mendornya. Hingga pada akhirnya Giuseppe pergi untuk selama-lamanya. Ya, itulah tadi alur cerita film. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.